Selamat datang kembali. Setelah kita memahami apa itu manajemen mutu, kini saatnya kita menggali pondasi utamanya, yaitu prinsip-prinsip manajemen mutu. Prinsip-prinsip ini adalah nilai-nilai inti yang akan memandu setiap keputusan dan tindakan kita dalam mencapai kualitas yang unggul. Mengapa kita perlu memahami prinsip-prinsip ini? Karena prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai kompas, memberikan arah yang jelas bagi seluruh organisasi. Mereka membantu menciptakan konsisten dalam tindakan, mendorong terciptanya budaya perbaikan berkelanjutan, dan menjadi alat ukur fundamental untuk mengevaluasi efektivitas sistem mutu kita. Bagi banyak perusahaan, mematuhi prinsip ini juga menjadi prasyarat untuk mendapatkan sertifikasi internasional seperti ISO 9001. Prinsip pertama dan mungkin yang terpenting adalah fokus pelanggan. Ini berarti kita tidak hanya perlu memahami, tetapi juga menginternalisasi kebutuhan dan harapan pelanggan kita. Baik itu klien yang memesan proyek maupun penggunaan akhir dari bangunan yang kita dirikan. Mutu yang sesungguhnya adalah mutu yang memenuhi, bahkan melampaui ekspektasi mereka. Prinsip kedua adalah kepemimpinan. Mutu tidak akan terwujud tanpa kepemimpinan yang kuat. Pemimpin dalam organisasi kita harus mampu menetapkan visi, tujuan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi seluruh tim untuk mencapai target mutu. Komitmen dari manajemen puncak adalah kunci, karena merekalah yang akan menjadi teladan dan pendorong utama budaya mutu. Prinsip ketiga adalah keterlibatan karyawan. Setiap individu di dalam organisasi kita, dari level direksi hingga pekerja lapangan, memegang peranan penting yang dalam pencapaian mutu. Dengan memberdayakan mereka melalui pelatihan, memberikan wewenang yang sesuai, dan mendorong partisipasi aktif dalam setiap proses, kita akan melihat peningkatan signifikan dalam kualitas pekerjaan. Prinsip keempat adalah pendekatan proses. Daripada melihat setiap tugas secara terpisah, kita perlu memahami bahwa proyek adalah serangkaian proses yang saling terkait. Dengan mengelola setiap aktivitas sebagai bagian dari suatu sistem, kita dapat mengidentifikasi input dan output dari setiap proses, memahami interaksinya, dan mengoptimalkan alur kerja untuk mencapai hasil yang lebih efisien dan berkualitas. Prinsip kelima adalah perbaikan berkelanjutan. Ini adalah filosofi bahwa kita tidak pernah puas dengan status quo. Selalu ada ruang untuk menjadi lebih baik. Dalam konstruksi, ini berarti kita harus secara rutin mengevaluasi proses kerja kita, mencari tahu penyebab dari setiap masalah yang muncul, dan menerapkan perbaikan agar masalah serupa tidak terulang di masa depan. Konsep siklus PDCA sangat relevan di sini. Prinsip keenam adalah pendekatan faktual dalam pengambilan keputusan. Dalam dunia yang serba cepat ini, keputusan seringkali diambil berdasarkan intuisi atau asumsi. Namun, untuk manajemen mutu, keputusan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan terverifikasi. Kita harus mengumpulkan data dari hasil pengujian, laporan inspeksi, dan performa proyek sebelumnya untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang paling tepat. Prinsip ketujuh dan terakhir adalah hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Kualitas proyek kita sangat bergantung pada kualitas material dan layanan yang disediakan oleh pemasok dan subkontraktor kita. Dengan membangun hubungan kemitraan yang kuat, saling percaya, dan transparan, kita tidak hanya memastikan pasokan yang berkualitas, tetapi juga dapat berinovasi dan meningkatkan nilai bersama. Bagaimana kita mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam praktik sehari-hari di proyek? Pertama, melalui komunikasi yang efektif, memastikan setiap anggota tim memahami prinsip-prinsip ini. Kedua, melalui pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas. Ketiga, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam sistem dan prosedur operasi standar kita. Dan yang keempat, dengan terus mengukur dan memantau kepatuhan serta efektivitasnya. Mari kita lihat contoh singkat bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan, misalkan perusahaan Wijaya Kusuma Kontraktor atau WKC. Mereka secara konsisten melakukan survei kepuasan klien, menunjukkan fokus pelanggan. CEO mereka aktif terlibat dalam tujuan mutu, menunjukkan kepemimpinan.
Ada program ide kualitas terbaik yang mendorong keterlibatan karyawan dan mereka selalu menerapkan lesson learned untuk perbaikan berkelanjutan. Hasilnya, reputasi yang solid dan proyek yang sukses. Sebagai kesimpulan, prinsip-prinsip manajemen mutu ini adalah fondasi yang kokoh untuk setiap organisasi yang ingin mencapai keunggulan berkelanjutan dalam proyek konstruksi. Meskipun membutuhkan komitmen di semua tingkatan dan mungkin ada tantangan dalam perubahan pola pikir, manfaatnya jauh lebih besar. Keunggulan kompetitif dan keberlanjutan bisnis di masa depan. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini adalah langkah pertama menuju kesuksesan mutu. Demikianlah pengantar singkat mengenai manajemen mutu dalam proyek konstruksi. Saya harap ini memberikan gambaran awal yang jelas tentang pentingnya topik ini. Terima kasih atas perhatian Anda.